Shalom saudara, bersama dengan saya Harapan Panjaitan pada kesempatan Sapaan Gembala hari ini. Saya dari GKI Raya Hankam. Saudara, sebelum kita masuk ke dalam perenungan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami bersyukur pada hari ini kami mau juga mendengarkan firman Tuhan, kami mau membaca Alkitab. Dan biarlah apa yang kami dengar, kami baca, tidak hanya kami pahami, tidak hanya kami pikirkan, tidak hanya kami ingat, tetapi juga biarlah firman ini juga dapat hidup di dalam keseharian kami. Ajarilah kami, berikanlah kami keberanian untuk melakukan firman Allah di dalam keseharian kami, dalam hidup kami, sehingga firman itu dapat menjadi berkat juga bagi orang lain, dan kami dapat bisa menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan pakai sebagai rekan sekerja Allah untuk menyatakan kasih terhadap sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersatu di dalam doa. Amin. Saudara, pada kesempatan pada hari ini kita akan renungan dengan tema mengapa Dia tak menyebut orang Samaria. Pembacaan yang akan kita baca diambil dari Lukas pasal 10 ayat 36 sampai dengan 37. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan kembali salah satu perumpamaan yang sebenarnya sangat terkenal tentang orang Samaria yang baik hati. Tapi mari kita tidak terburu-buru masuk ke dalam tokoh utamanya yang adalah orang Samaria itu. Tetapi mari kita lihat siapa yang memulai cerita ini. Kalau kita memperhatikannya, kisah ini bukan berdiri sendiri, ia muncul sebagai jawaban Yesus terhadap seorang ahli Taurat atau pakar hukum agama atau teolog yang datang kepada Yesus bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk menguji Yesus. Dan pertanyaannya klasik, Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus seperti biasanya menjawab dengan pertanyaan, apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Ahli Taurat itu menjawab dengan benar, mengasihi Tuhan dan sesama. Tetapi dia belum puas, masih ada yang ingin dibuktikannya. Maka ia bertanya lagi, dan siapakah sesamaku manusia ini? Ia bukan pertanyaan polos, ini pertanyaan yang sekiranya cukup politis. Pertanyaan ini bukan bertujuan untuk memperluas kasih, melainkan cenderung untuk membatasi kasih. Jadi siapa yang sesama, siapa yang bukan. Jadi ada orang yang akan bisa kita anggap sebagai sama, ada yang tidak. Dia sedang mencari pembenaran, siapa yang masuk ke dalam definisi sesama itu. Dan disinilah Yesus meledakkan semua batas itu dengan satu kisah yang kita bisa katakan menghantam logika agama yang tertutup saat itu. Seorang pria dirampok di jalan, seorang imam, wakil resmi agama lewat dan membiarkannya. Seorang Lewi, pelayan bait suci, lewat juga dan tidak menolong. Lalu datang seorang yang justru secara teologis tidak layak saat itu, yang adalah seorang Samaria yang dianggap rendah pada saat itu juga bagi orang-orang yang hidup dalam kebudayaan Yahudi. Orang-orang yang dianggap sesat juga mungkin, atau orang yang dikutuk dalam doa-doa di bait suci, orang yang bahkan tidak boleh disentuh ataupun disapa. Tetapi justru dia yang berhenti, dia yang melihat, dia yang merasa iba, dia yang bertindak dan dia yang merawat. Yesus menutup cerita itu dengan sebuah pertanyaan yang tajam. Menurutmu siapa sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan perampok itu? Perhatikan baik-baik jawaban si ahli Taurat. Ya.
atau sang penanya. Dia tidak mengatakan orang Samaria itu. Dia berkata orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Saya berpikir, kenapa dia tidak menyebut orang Samaria? Tentu bisa ditafsirkan bahwa karena dia tidak bisa. Nama itu mungkin terlalu berat untuk keluar dari mulutnya, terlalu banyak prasangka, terlalu banyak kebencian, atau superioritas sosial yang menahannya. Dia bisa mengakui perbuatan baiknya, tapi tidak sanggup menyebut identitasnya. Kasihnya diakui, tapi keberadaannya tetap ditolak. Perumpamaan ini tidak sedang mengajarkan kita sekedar berbuat baik. Ia sedang mengguncang tatanan sosial ataupun cara berpikir religius kita. Yang menampar kita, yang ingin memilah siapa yang pantas untuk dikasihi dan siapa yang boleh dibiarkan menderita. Siapa yang pantas untuk diampuni, atau bahkan kita bisa katakan siapa yang tidak layak untuk menerima kasih dan pengampunan dari Allah. Yang menampar kita dengan kita yang ingin memilah kepantasan tadi. Saudara-saudari, seringkali kita pun mungkin saja terjebak di dalam posisi seperti ahli Taurat tadi. Kita tahu ajaran kasih, kita hafal ayat-ayatnya, tapi kita ingin kasih itu tetap bekerja di dalam batas-batas yang nyaman. Ya, batas-batas suku, batas-batas agama, batas-batas moralitas, atau bahkan politik. Kita lebih mudah mengakui tindakan baik seseorang selama kita tidak perlu menyebut siapa dia sebenarnya. Tetapi Yesus mengajak kita melihat kenyataan pahit. Terkadang orang Samaria, orang yang paling kita anggap dalam tanda kutip tidak layak, justru menjadi wilayah atau menjadi wajah nyata daripada kasih Allah itu. Dan jika kita tidak sanggup menyebut namanya, mungkin hati kita masih terikat oleh sistem yang ingin Yesus runtuhkan. Hari ini pertanyaannya bukan lagi siapakah sesamaku manusia, tetapi apakah aku sudah menjadi sesama bagi siapapun tanpa melihat identitasnya. Karena dalam kerajaan Allah, kasih Allah tidak pernah dibatasi oleh nama-nama tertentu, latar belakang suku tertentu, melainkan dibuktikan melalui tindakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita menutup renungan kita, sapaan pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, pada hari ini kami belajar dan kami diingatkan kembali tentang perihal siapa sesama kami, tentang sebagaimana kami perlu menunjukkan kasih tanpa ditahan-tahan oleh identitas-identitas tertentu, tanpa ditahan-tahan oleh prasangka-prasangka tertentu. Ajarilah kami sama seperti-Mu ya Bapa, yang mau mengasihi manusia, tetapi juga hari ini kami yang memutuskan untuk hidup ikut denganmu. Ajarilah kami untuk juga dapat menyatakan kasih itu kepada atau terhadap sesama kami, siapapun yang kami temui. Ajarilah kami memiliki pula juga kerendahan hati, memiliki juga tekad iman untuk dapat mengerjakan misi Allah, kerajaan Allah di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersatu di dalam doa. Amin. Demikian sapaan gembala pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.